Hai, selamat pagi kalian semua. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Jika memang baik, jangan lupa di like, share, subscribe. Dan untuk kamu yang baru gabung di channel aku, Mela Morgan 2, terima kasih. Jangan lupa juga untuk like, share, subscribe di channel Mela Morgan aja. Jadi Mela Morgan gak pakai apa-apa ya. Jadi kalian bisa cek, itu adalah bioskop malam aku. Sekarang kita akan cek untuk tema kali ini yang sesuai dengan request kalian adalah keseriusan dia denganmu. Baik, dengan siapapun kalian di sini berdealing, mau gebetan, mau apapun, aku akan buka secara general gimana sih keseriusan dia dengan kamu. Kita akan cek ya. Di sini ada assistance. Wow. Di sini ada Queen, realization, ada kartu obscurity, ada konflik, dan ada fortune. Wow, ini bagus ya. Walaupun di sini memang perjalanannya tidak mulus, tapi di sini aku melihatnya energi kalian di sini stabil. Walaupun ya kan kita nggak mungkin ya nggak ada permasalahan gitu sama pasangan atau gimana, atau orang yang kamu suka. Di sini aku lihat kalian itu memiliki apa ya, sense untuk taking care each other. Terutama di sini ya, kalian kan tahu nih sekarang kondisi dari negara kita ini maupun personalnya itu sedang dalam pancaroba ya. Jadi uang mungkin lebih penting daripada cinta sebetulnya, walaupun kalian di sini suka banget ngomongin masalah cinta terus ya kan. Uangnya nggak dipikirin, yang penting cintanya stabil, nanti uangnya stabil. Di sini kalau aku lihat ada kartu assistance di mana kalian saling tolong menolong. Itu bisa jadi secara materi dan secara sesuatu yang memang nyata, yang real. Karena di sini kalau ditarot ini 6 pentacles, itu artinya adalah sesuatu yang memang real, take and give. Jadi kamu di sini dan dia itu terkoneksinya adalah kalian saling mengetahui kapan situasi kalian tuh lagi genting, lagi apa, dia coba untuk gercep buat kamu. Dengan kondisi ada ya. Dari sini ada Queen of Pentacles, artinya merawat. Hubungan ini tuh sebetulnya dirawat, hubungan ini sebetulnya bagus. Kemudian hubungan ini sebenarnya kalau aku bilang sangat matang ya. Matang karena kenapa? Masalah perasaannya itu disalurkan ke bentuk nyata gitu loh. Jadi nggak cuman hayal-hayal atau apa, enggak. Jadi memang benar-benar kamu atau orang yang berdilling dengan kamu di sini itu benar-benar menggunakan keseluruhan usaha gimana caranya membuat hubungan ini itu berjalan dengan baik. Ya, ini awalnya. Sekarang kalian tuh mulai menyadari bahwa ketika kalian mulai start untuk serius, start untuk melangkah, ternyata banyak banget halangannya. Ya, mulai banyak konflik di sini. Mulai banyak satu masalah, ya, masalahnya itu adalah apa? Dari kenyamanan dan keamanan. Obscurity-nya ini lebih seperti kayak mungkin ada yang berkhianat, mungkin ada yang merasakan hubungan ini itu makin kesini makin berat karena adanya tuntutan atau karena suatu kondisi tertentu. Nanti kita akan buka pakai kartu tarot ya, kondisinya apa. Sehingga komunikasi kalian tuh jujur aja. Ada yang beberapa hari ini, mungkin hari ini atau kemarin, mungkin aku selesai dulu lah. Ada konflik yang karena ada halangan ini menimbulkan konflik yang akhirnya kayak oke,
Aku kayaknya mundur. Kayaknya kita nggak usah ngomong dulu atau bahkan saling blok. Dan di sini terakhir kali ke depannya, kalian itu menyenangkan diri sendiri. Aku lihat, ya, fokus sama diri sendiri. Kalian berdua. Tapi aku bisa tangkap sih, orang yang punya hubungan ini sebenarnya, ya, dengan cerita ini, sebetulnya dia tuh punya keinginan serius sama kamu. Tapi keinginan serius itu kan proses ya, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung. Dan kita akan buka pakai kartu tarot. Kira-kira untuk prosesnya ini apa sih? Dan kita klarifikasi dulu dari masing-masing kartu ya. Di sini ada assistance. Kita akan cek kenapa ada assistance muncul. Ya, kestabilan. Kestabilan dalam hal apapun. Jadi kalian dalam support itu mungkin ya, bukan hanya support, tapi memang stabil dalam arti memberikan materi, tukar hadiah ya, semacam kayak gitu. Jadi misalnya nih aku butuh usaha, nah dia akan bantuin kamu. Ya semacam sesuatu yang nyata asal bisa jalan gitu. Bukan karena materialistis, tapi memang itu yang dibutuhkan. Ada Queen of Pentacles di sini, dan ada Nine of Pentacles. Kalian tahu cara merawatnya. Kalian tahu gimana source yang ada ya, itu untuk menjaga hubungan kalian berdua. Jadi tetap stabil walaupun misalnya kalian sama-sama sibuk sendiri. Tapi di sini saling kayak mengisi gitu loh. Paham kan koneksi itu? Walaupun kamu di mana sibuk, dia sibuk, kamu ada kepercayaan yang tinggi di sini. Ada realization. Di sini ada Three of Wands ya. Ketika kalian start untuk jalan, mungkin ada seseorang di sini yang sebenarnya itu sudah mempersiapkan, tapi kayak masih belum puas gitu loh. Maksudnya mempersiapkan, kalau kamu pikir udah cukup, dia masih kayak belum. Aku mesti ada ngelihat apa lagi nih ke depan supaya kita makin mantap. Dan ini yang membuat kayaknya kok dari sini kita mulai nggak sepaham ya. Kita mulai, kalau aku maunya simple, tapi kamu tuh kayak mikirnya terlalu gimana gitu. Kita ada yang terlalu mikir terlalu panjang aku lihatnya. Sementara satunya tuh pengen simple, yang penting kamu ada, ya udah, kita jalan aja begini. Ada obscurity di sini, benar-benar sesuatu yang nggak nyaman. Kita akan lihat akar masalahnya apa. Ten of Wands, ada beban tuh, sama keluarnya. Ada beban yang dibawa. Boleh salah satu kalian atau dua-duanya. Ada The Sun, ada Page of Swords. Mungkin dari perkataan, mungkin di sini ada yang terlalu gamblang untuk bicara, mendominasi, terlalu bicara. Untuk bicara terlalu dominasi. Kamu merasa kayaknya kamu sendirian, alone gitu. Kamu ada yang pengen ditemenin, tapi kayaknya satunya kayaknya nggak bisa, sibuk atau gimana. Kita lihat lagi ya. Kurang perhatian, kurang nanya gitu. Padahal kamu pengen diperhatiin, tapi kayaknya satunya kayak cuek. Aku lihatnya gitu. Sehingga ada konflik. Bisa jadi ada yang sudah berkeluarga, atau masing-masing kalian sudah berkeluarga. Ten of Pentacles membicarakan masalah keluarga, ya, keluarga yang udah lama, yang udah jalan gitu. Dan di sini ada kekecewaan. Nah, aku lihatnya di sini memang semuanya seperti itu. Jadi perhatiannya kurang karena mungkin sudah ada prioritas yang lain. Kartu di Three of Wands di sini menandakan bahwa mungkin orang yang berdealing dengan kamu nggak sendiri atau dia nggak sendiri, atau bisa dua-duanya. Itu jatuhnya ya cinta keluar rel lagi. Padahal aku nggak niat baca itu loh ya. Di sini ada Page of Wands. Walaupun kalian di sini nanti ibaratnya berpisah atau apa, dan kalian sudah jalan masing-masing, salah satu di sini pasti akan ada yang memberikan kabar, atau minimal walaupun sudah move on, tapi kalian masih ada kayak
Oke, cari kabar satu sama lain itu di mana. Dan berpisah pun itu kayak misain orang kembar ya. Jadi akan sulit karena kalian ini kayak yin dan yang. Sebenarnya gitu. Jadi saling melengkapi walaupun tidak akur. Kalau lagi kata cinta. Jadi sepisah apapun kalian di sini, ngeblok apapun, itu masih ada rasa cinta sih. Ya, mungkin kalian berpisah bukan karena tidak cinta atau tidak suka, tapi mungkin sakit ya, sakit karena mungkin ada perlakuan ini atau ada perlakuan yang menurut kamu tuh dia terlalu cuek sama kamu nggak jelas maunya gimana. Ya, dia maunya gimana nggak jelas, makanya dia ngeblok kamu atau kamu ngeblok dia dan sebagainya sih. Kalau aku lihatnya seperti itu, tapi bukan berarti nggak ada cinta. Di sini kalian akan saling mengingat, bahkan mungkin ya nanti akan ada rekonsiliasi, ya jatuhnya rekonsiliasi lagi. Tapi sementara ini mungkin kalian itu lebih enak kayak jalan sendiri dulu deh. Dan ini adalah orang yang kira-kiranya kalau dilihat serius sama kamu. Kita bisa ungkap dari orangnya di sini dengan cerita yang seperti ini. Sebenarnya dia ada niat serius sama kamu. Dan kita akan lihat ke depannya seperti apa ya. Kita akan lihat untuk keseriusan dia. Pasca perang dunia pecah mungkin. Pasca hubungan kalian di sini semu gitu-gitu aja, banyak konflik dan dia di sini menenangkan diri, mungkin kamu menenangkan diri, nggak usah saling hubungan dulu, mungkin gitu. Atau di sini ada yang udah mundur. Kita lihat ya keseriusannya kayak apa. Apakah akan ngejar-ngejar kamu lagi atau gimana? Kita akan cek. Travel. Akan ada yang datang. Ada Four of Swords di sini sebetulnya kayak jenuh dan jengah. Butuh adanya hiburan. Adanya obstacle. Ya, jadi di sini 2 kartu pertama menunjukkan bahwa kalian itu dalam posisi yang sudah sama-sama capek dan hambatannya itu kayaknya susah banget ditembus, ya kan? Nah, kita akan lihat ya, apakah ada upaya atau usaha dari salah satu pihak quarrel, mulai untuk ada emosi yang bermain di sini. High tense aku lihatnya. Lebih banyak kayak mikir-mikir lagi, seperti kayak adu argumen dan pendapat. Dan di sini tuh kayak ada yang, aduh aku udah capek deh, kayaknya aku udah nyerah aja, aku nggak bisa lagi. Karena memang hubungan di antara kita ini tuh kayaknya susah banget gitu loh. Semua itu pada mempertahankan ego masing-masing. Dan di sini ada yang berakhir kayaknya nggak jujur sama diri sendiri. Jadi mungkin kamu atau pasangan kamu itu kayak kurang ekspresif menyampaikan sebenarnya maunya apa, makanya jadi banyak salah paham. Udah salah paham dengan kondisi 3 party, 4 party, 6 party bersegi-segi ya. Ini akan nambah satu kesimpang siuran, nggak jelas dan lain-lain. Tapi di sini ada reminiscing itu artinya kayak mengulang kembali memori. Jadi cinta terbaiknya dia itu adalah memang kamu. Dia di sini akan simpan dalam hati. Dia di sini sama-sama mencoba untuk berpikir, merenung, disimpan dalam hati. Bisa ada rencana, kita nggak tahu. Di sini ada Prince of Swords, artinya ya mungkin kalau misalnya memang sekarang putus, aku toh juga nggak apa-apa gini dulu. Dan di sini ada recovery, akan ada healing ya. Jadi masing-masing kalian itu so far saat ini akan healing. Jadi memang kondisinya putus, kemudian ada recovery,
ada mulai kayak cinta tuh memang ada, tapi kayak memori. Dan di sini tuh memang ada recovery dalam arti kalian itu menyembuhkan diri dulu masing-masing gitu. Bener apa enggak sih sebenarnya cinta ini tuh bisa dipertahankan gitu. Dan kita lihat lagi menggunakan kartu tarot. Ada kartu Ace of Pentacles di sini, menandakan di sini adanya keinginan untuk mempertahankan. Itu masih dalam satu rencana ya, satu rencana mempertahankan hubungan ini, gitu. Ada yang di sana atau orang ini mendoakan supaya bisa lebih dekat sama kamu untuk mewujudkan keinginannya. Tapi orang ini pasif ya teman-teman, orang ini pasif banget, jadi nggak ada yang namanya dia langsung bertindak tegas gitu. Ada kartu Queen of Swords. Dia memikirkan banyaknya orang yang terlibat, mungkin keputusan yang akan diambil mengakibatkan gimana. Jadi akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Semoga ini nggak salah keputusannya, dia bilang. Ada kartu Page of Pentacles. Di sini ada orang yang masih, atau dia atau kamu di sini masih ada pengen rekonsiliasi, datang kembali ke depannya. Ada kartu Queen of Wands, menandakan sikap kalian itu sudah dewasa, sudah bukan anak kecil lagi, tahu mana yang terbaik. Dan orang ini kayaknya pelan-pelan gitu loh gerakannya untuk datang ke kamu, menuju kamu, kira-kira menawarkan apa ya. Oke, banyak banget ini. Kita akan coba shuffle lagi, tapi nggak apa, biasanya kalau kartu terbuka itu adalah pesan. Ceritanya begini. Ada kartu The Lovers, Five of Pentacles, Chariot. Ada orang yang kembali akan datang lagi sama kamu. Kalau misalnya memang hubungan kalian adalah hubungan yang sangat-sangat rumit ya, ini akan terjalin kembali, namanya rekonsiliasi. Karena di sini kartu The Lover, karena memang inilah yang aku mau, inilah yang aku inginkan gitu. Kemudian ada kartu Eight of Cups, Eight of Wands, High Priestess, menandakan bahwa apapun yang terjadi, sesusah apapun, walaupun hubungan ini sebetulnya kita nggak tahu arahnya kemana, tapi aku kayaknya susah deh ngelepasin kamu, walaupun dia udah ngomong atau kamu udah ngomong. Ada kartu The Emperor. Ada yang berusaha untuk tidak gentar untuk mendapatkan kamu, mempertimbangkan semua resikonya nanti gimana, kayaknya nggak peduli. Yang penting di sini semuanya akan terjalin kembali. Aku lihatnya orang ini seperti mengharapkan semuanya tuh baik-baik aja, semuanya lancar, ya semua tuh kembali diputuskan sama kamu atau dia mau kembali lagi atau enggak. Karena hubungan ini memang jalan itu natural semuanya. Ada yang aku lihat sesudah kalian pisah atau sesudah kalian berantem, di sini masih ada yang pengen datang dan datang lagi, terus seperti itu. Entah arahnya gimana, karena kalau nggak ada kamu kayaknya tujuan hidupnya juga nggak jelas gitu loh. Dia cuma jalan, ya udah, nggak ada yang asik lagi. Jadi dia butuh penyemangat, butuh keseimbangan, dan di sini dia tahu lah keseimbangannya itu adalah kamu. Dan dia menyadari bahwa kalau aku ngelepasin kamu, kayaknya kok sulit buat aku. Dia bilang gitu. Dan di sini aku melihatnya ada yang masih menunggu ya teman-teman.
berharap bisa ketemu lagi, bertemu, dan ya mencoba untuk rekonsiliasi, karena ada perasaan yang hampa, perasaan sedih, perasaan yang nggak karuan. Aku lihatnya. Kita lihat endingnya ya. Ada kartu poverty. Bisa disimpulkan hubungan kalian memang sulit, berat. Ibaratnya kayak butuh apa ya? Butuh tenaga yang kuat untuk bisa berjalan menyeimbangi, karena memang dasarnya atau cara mengelola hubungan ini memang ada yang salah. Dan di sini ada betrayal, ada patah hati, ya. Aku ngelihatnya sih cinta kalian tuh dalam sebenarnya. Cuman salah satu kayaknya diperlakukan tidak baik. Dan dia tuh pengen kayaknya masih kembali lagi untuk menjalin sebuah keseriusan. Dan di sini ada kartu Queen. Orang ini ya aku lihatnya punya keinginan untuk datang lagi sama kamu. Dan di sini akan ada union gitu. Jadi kesimpulannya adalah hubungan ini memang rumit ya. Tapi suatu hari, suatu waktu, entah kapan, orang yang membuat kekecewaan ini antara kamu sama dia ini akan datang lagi. Adanya pertemuan di kalian ini nanti akan happy gitu. Intinya ujung-ujungnya akan ketemu aja, walaupun kalian kemana, dia kemana, kayak udah kepisah satu sama lain, tapi ya tujuannya akan ada. Semesta itu nggak mungkin memisahkan dua orang yang saling mencintai ya. Itu akan ya ada skenarionya lah. Ada huruf J, G, K, Q, B, M, O, X, V, E, dan Y. Ada Libra, ada Capricorn, ada Cancer, ada Sagittarius, dan ada Leo di sini. Kalau misalnya nggak ada yang cocok nggak apa-apa. Kira-kira ambil aja energinya dulu ya. Ambil aja energinya dulu. Kalau misalnya memang pas, ya ini diabaikan aja. Ini kan cuman prediksi gitu. Jadi bisa benar, bisa salah. Ini bisa panggilan, bisa salah satu diisi di dalam namanya ada huruf ini, bisa gitu. Ya. Jadi buat kalian di sini jangan pernah menyerah. Pesannya adalah jika memang kalian itu punya hati yang tulus, punya hati yang baik, apapun yang akan kehilangan pasti akan kembali lagi. Ya, bisa dibantu orang, bisa dapat orang baru. Dan hal kebahagiaan apapun itu, selama kamu memang ikhlas, kamu gak akan kekurangan. Itu aja. Dalam hal apapun. See you when I see you. I love you. Bye-bye.